gitu ya. Nah, nanti kira-kira yang Anda dapatkan itu adalah seperti ini, ya. Seperti ini. Nanti teori ini saya berikan, tapi ini teknisnya supaya nanti Anda apa yang Anda lakukan tuh. Nah, jadi nanti Anda harus menyiapkan ini yang namanya TLC plate ini ya, TLC plate. Jadi kromatografi lapis tipis ini yang digunakan untuk memisahkan campuran substansi atau senyawa-senyawa menjadi komponen-komponennya. Jadi di sini nanti Anda bisa melakukan identifikasi. Nah, ini misalnya, oh ada noda ini sama dengan standar, ini nodanya jejer, RF-nya sama, ya, ini yang B ini, C ini, ya, ini sama. Kemudian Anda bisa mengetahui ada berapa senyawa di dalam sampel Anda. Oh, 3, A, B, C. Nanti sampelnya ada 2, kafein dan parastamol, ya, A, B, C. Nah, terus apa lagi? Berapa ini? Apa namanya? Resolusi daya pemisahan antara A dan B ini jaraknya berapa? B dengan C jaraknya berapa? C dengan A ini jaraknya berapa? Ini namanya resolusi. Ya. Kemudian Anda bisa juga menghitung RF, retardation factor itu namanya ya. RF ini jarak antara ini adalah starting line. Starting line ini berarti garis awal ketika Anda menotolkan sampelnya. Jadi nanti ini plate, kemudian Anda garis di sini, ya. Kemudian ditotolkan sampelnya, kemudian diilusi dengan mobile phase ini, fase gerak, sehingga mobile phase ini bergerak sepanjang fase diam ini, ya. Sehingga analit-analit ini yang biru, merah, kuning ini dibawa oleh mobil phase ini sampai akhirnya berhenti sehingga Anda mendapatkan kromatogram ini namanya seperti ini. Ini namanya TLC kromatogram. Ya. Ini boleh disemprot pakai penampak noda, boleh tidak. Kalau misalnya senyawa Anda itu sudah berwarna, tidak perlu. Tidak perlu pakai disemprot. Ya, sudah nampak dia warnanya seperti ini, oh biru, kuning, merah. Tidak perlu diberi penampak noda. Nanti pada saat kuliah saya terangkan itu bermacam-macam penampak noda ya. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil dari TLC ini. Gitu ya. Ini. Nah, ini nanti Anda perlu chamber, ini namanya chamber ya, TLC chamber, perlu mobile phase, fase gerak, perlu plate, ini plate, plate-nya ini adalah lembaran boleh aluminium, boleh kaca, boleh plastik, ini dilapisi, di-coated dengan silika gel atau alumina, tergantung nanti senyawa yang dipisahkan. Ya. Jadi perlu ini alat-alat yang dibutuhkan nanti. Sudah. Tadi RS dihitung, RF itu adalah jarak dari starting line ini sampai ke noda dibagi dengan jarak dari starting line ini dibagi dengan ini jarak yang ditempuh oleh solvent. Nah, pada saat akhir ini Anda tidak boleh tidak memberi tanda ini. Nanti kalau tidak memberi tanda berarti RF-nya tadi dan RS-nya tidak bisa dihitung. Oleh karena itu harus diberi tanda ini. Ini adalah tanda berakhirnya elusi. Ini namanya elusi. Ada yang menyebutkan eluasi, ya. Ini. Jadi elusi ini pergerakan dari fase gerak ini sepanjang fase diam silika gel ini membawa analit-analit Anda ini untuk dipisahkan, untuk diidentifikasi, untuk ditentukan kadarnya. Ya. Jadi dengan KLT itu Anda bisa melakukan identifikasi, bisa melakukan pemisahan, bisa melakukan determinasi atau penentuan kadar, gitu ya. Ini. Nah, sehingga kalau ini sudah dihentikan, ini namanya solvent front atau eluent front, berhenti supaya Anda bisa menghitung RF tadi, ya, RF ini dan RS. RS ini jarak antara A dan B atau B dengan C atau A dan C. Ini namanya RS. RS ini idealnya harus lebih besar atau sama dengan 1,5. Kalau kurang berarti pemisahannya jelek. Paham ya? Pemisahannya jelek kalau kurang dari 1,5 ini. Yang A dan B, B dan C, A dan C. Kalau A dan C ini pasti jauh. Ini yang dekat-dekat ini. Ya. Nah, bagaimana kalau ini pemisahnya tidak bagus seperti ini? Ini kan bagus, smooth banget ini. Ya, ya harus dilakukan apa namanya optimasi eluannya ini. Berarti eluannya ini tidak cocok atau fase diamnya yang tidak cocok ya dengan karakter dari analit-analit Anda ini.
Oleh karena itu, kromatogram TLC ini adalah resultante hasil interaksi dari satu analit A, B, C, dua dengan apa? Dengan fase geraknya, tiga dengan fase diamnya. Silika gel itu tadi. Ya, jadi interaksi komponennya ada tiga: analit, fase diam, fase gerak. Itu KLT. Di situ pokoknya prinsipnya seperti itu. Ya. Nah, interaksi antara analit, fase diam dan fase gerak inilah yang kemudian menghasilkan kromatogram. Ini. Nah, yang densitometri itu nanti dibaca di alat yang disebut densitometer. Ya, nanti dibaca, Anda akan mendapatkan gambaran 2 dimensi atau 3 dimensinya yang disebut densitogram. Ya, jadi ini dipadu dengan alat densitometer alatnya. Metodenya disebut densitometri. Paham ya? Jangan ketuker-ketuker. Ya, densitometer, densitogram. Jadi ini plate-nya nanti tinggal diletakkan saja di alatnya ini. Ya, Anda sekarang punya yang baru, densitometer. Anda pakai yang baru. Ya, tinggal diletakkan, dibaca, nanti Anda akan mendapatkan area dan konsentrasi. Itulah yang nanti bisa menghitung berapa kadar A, berapa kadar B, dan berapa kadar C. Paham ya? Ini prinsip atau konsepnya KLT. Anda pegang prinsipnya ini. Ya, kalau Anda paham ini gampang. Oh, KLT itu cuma begitu saja ternyata. Ada 3 komponen: analit, fase diam, fase gerak. Ya, fase geraknya bergerak pada fase geraknya bergerak pada fase diam sambil membawa analit-analit Anda ini sampai pada tertentu pada posisi tertentu. Ya, ini dihentikan, berhenti. Anda cabut dari ini chamber ini, kemudian dikeringkan, kemudian diamati. Diamatinya bisa pakai visual, bisa pakai tadi densitometer, gitu ya. Dengan densitometer nanti Anda bisa menghitung langsung secara otomatis berapa kadarnya itu. Ya, dari itu nanti ada printout-nya. Anda tinggal baca, oh areanya sekian, konsentrasinya sekian, areanya sekian. Nanti Anda bisa membuat persamaan garis regresi. Sudah tinggal dimasukkan aja. Kalau sampelnya berarti areanya sekian, maka konsentrasinya berapa? Ya tinggal dimasukkan dalam persamaan garisnya saja. Gitu. Gitu ya. Paham ini? Sampai di sini ada yang belum jelas atau ini yang sebelum saya lanjutkan atau ada pertanyaan sebelum saya lanjut nanti yang Anda kerjakan pada saat praktikum. Ini kalau tidak salah kuliahnya masih lama ya KLT ini. Kalau tidak salah habis jadwalnya habis UTS kalau tidak salah. Cek. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut ya. Jadi inilah nanti yang Anda kerjakan pada saat praktikum ya. Nah, ini adalah CPL, capaian pembelajarannya nanti. Artinya apa? Setelah praktikum nanti, apa yang bisa Anda peroleh? Keterampilan apa yang bisa Anda peroleh? Satu, mahasiswa mampu melakukan preparasi larutan standar dan larutan sampel. Nanti Anda ada yang harus menimbang, melarutkan, mengencerkan. Mungkin standarnya. Sampel sudah diberikan oleh Pak Kusari. Jadi nanti Anda punya 2 standar. Standar kafein dan standar parastamol, kemudian campuran sampel yang mengandung kafein dan parastamol. Sampel yang mengandung campuran parastamol dan kafein. Ya, ini nanti Anda dapat 3 dari Pak Kusairi. Ya, ini perhatikan. Jadi nanti Anda bisa preparasi seperti biasa, menimbang, melarutkan, mengencerkan seperti biasa. Ya, ini. Yang kedua, Anda nanti diharapkan mampu menyiapkan bejana kromatografi. Ini adalah bejana kromatografi atau TLC chamber, itu ini. Nah, cara menyiapkan nanti sudah disiapkan oleh Pak Kuseri sebenarnya ya. Ini nanti diisi dengan mobile face ini. Eluen Anda nanti sudah disiapkan oleh Pak Kuseri, eluennya ya. Kemudian bejana ini harus dijenuhkan dulu, dijenuhkan.
Caranya menjenuhkan, Anda masukkan kertas saring ke dalamnya, biarkan tercelup dengan mobile face sampai kertas saringnya basah semua. Paham? Basah. Kalau basah berarti ini ruangan chamber ini sudah jenuh dengan uapnya mobile face ini. Kenapa sih Bu kok harus dijenuhkan? Ingat, ini harus tertutup rapat chamber ini. Harus kondisi tertutup rapat. Baik sebelum maupun pada saat Anda melakukan elusi. Ini namanya elusi atau eluasi. Ya. Nah, kalau Anda tidak jenuh chambernya ini, ruangan ini, maka ketika mobile face ini bergerak pada fase diam, nah, sampai di sini dia menguap, memenuhi ruangan ini. Jalan lagi sedikit, menguap lagi, memenuhi. Dia tidak jalan-jalan dia. Akhirnya ini akan berpengaruh pada harga RF dan kecepatan elusinya. Paham ya? Kenapa kok harus dijenuhkan? Ya, ruangan ini harus dijenuhkan dengan ini uapnya eluan ini. Eluan ini bisa tunggal, bisa campur. Nanti Anda pakai eluan yang campuran dan ini Anda tidak perlu menyiapkan, tapi Anda harus tahu ini nanti sudah disiapkan oleh Pak Kusairi. Ya, mudah-mudahan nanti sudah dijenuhkan ya. Anda tinggal memasukkan plate-nya aja, menyiapkan plate kemudian memasukkan. Ya. Nah, pada saat menotolkan ini sampelnya ini ya, ini jadi tidak boleh terlalu lebar. Nah, ini nanti sudah diukur, Anda pakai mikropipet yang itu volumenya 2 mikroliter. Jangan diangkat sebelum habis, letakkan aja di sini. Nanti dia diserap oleh silika ini sampai habis, baru diangkat. Baru Anda pindah menotolkan lagi. Nah, jarak penotolan ini 1,5 senti. Ya, nanti dari tiap spot ini 1,5 senti. Kemudian jarak dari bawah ini, perhatikan, ini kira-kira 1,5 senti, dari atas juga 1,5 senti. Nanti ini apa namanya chamber mobile face-nya ini tidak boleh menyentuh starting line ini. Kalau tidak, nanti Anda menotolkan ini sebelum dia dielusi sudah larut di dalam mobile face-nya. Paham ini ya? Paham? Ya, nih. Ya, jadi Anda nanti diharapkan mampu menyiapkan bejana kromatografi walaupun nanti sudah disiapkan oleh Pak Kusari. Tapi Anda harus tahu bagaimana menyiapkannya. Bila perlu tanya nanti, ya. Yang selanjutnya Anda mampu nanti menyiapkan lempeng KLT silika gel GF254 ini, ya. Ini bisa ini apa namanya? Ini fluoresennya ini di 254. Kemudian ini silika gel, ya. Nah, nanti dibaca. Apa artinya GF254? Dibaca. Ya. Dibaca karena ada alumina. Nanti Anda pakai silika gel, tidak pakai alumina. Ya. Jadi, ini adalah lempeng KLT silika gel. Apakah harus silika gel? Tidak. Bisa pakai alumina ini. Tergantung senyawa ya akan diidentifikasi. Gitu ya. Ini namanya plate-nya. Lempeng atau plate. Ya. Nanti Anda sudah dibagi sama Pak Kuseri, sudah dipotong-potong 10 kali 5 misalnya gitu ya. Jadi nanti sudah dipotong-potong, Anda sudah mendapatkan bagian masing-masing. Ya, dibagi subkelompok nanti. Nah, mahasiswa mampu menotolkan larutan standar dan larutan sampel. Nah, ini ditotolkan di sini. Tadi kan sudah dipreparasi ini. Ya, larutan standar dan sampelnya sudah disiapkan, kemudian ditotolkan di sini. Ya, tadi sudah saya sampaikan dengan mikropipet 2 mikroliter. Totolkan di sini. Ya. Menotolkan larutan standar dan larutan sampel pada plate KLT di sini. Ya. Selanjutnya Anda bisa nanti melakukan eluasi lempeng KLT. Nah, ini setelah ditotolkan kering, masukkan ke dalam chamber. Ya. Masukkan ke dalam chamber yang sudah dijenuhkan. Tadi itu. Harus ini wajib dijenuhkan dulu. Baru ini dimasukkan. Ya. Setelah itu biarkan ini berdifusi sepanjang fase diam ini sampai mencapai solvent front. Oleh karena itu jangan ditinggal. Ini kan sudah ada garis nanti. Ini bawahnya digaris, atasnya digaris. Begitu mencapai eluent front atau solvent front ini, angkat. Diangkat baru disemprot. Kalau pakai penyemprot. Besok Anda sebenarnya saya ingin Anda pakai 2. Pakai UV dan pakai penyemprot. Nampak nodanya pakai ninhidrin, nanti parastamolnya ungu, kafeinnya tidak.
Itu bedanya paracetamol dengan kafein. Ya, tapi nanti tergantung disiapkan apa enggak itu. Kemudian bisa juga pakai UV. Kalau UV dua-duanya nampak, paracetamolnya nampak, kafeinnya juga nampak. Jelas? Ini ya. Terus ini Anda mampu melakukan elusi sudah tadi ya, elusi sampai ini Eluenfron. Setelah itu mampu mengamati noda analit pada kromatogram. Nah ini, noda analit ABC pada TLC kromatogram. Ini namanya TLC kromatogram. Oh iya ada noda. Dengan apa? Dengan UV kah? Dengan apa namanya? Penyemprot penampak noda kah? Ya. Oh ini ada noda. Kemudian ada tandai boleh ya pakai pensil. Ditandai bulat gini, pensil ya. Ditandai. Kadang-kadang itu soalnya tidak jelas. Terus kadang-kadang tidak bunder ya nodanya ini. Lah Anda tandai aja pakai pensil supaya jelas. Nanti ngukurnya supaya enak, ngukur RF-nya. Gitu ya. Kalau sudah, baru Anda nanti mampu menghitung harga RF dan RS. Ini harus dilaporkan. RF-nya berapa, RS-nya berapa. RS adalah jarak antara A dan B dan C atau A dan C. RF adalah jarak antara dari starting line ke A, ini berapa, ke noda ini, dibagi dari starting line ke eluent front. Itu untuk yang A. Kalau yang B ya sama, jarak yang ditempuh B dibandingkan jarak yang ditempuh eluen. Kalau yang C sama, jarak yang ditempuh C dibagi jarak yang ditempuh eluen. Paham ini untuk RF dan RS? Paham ya? Bedanya resolusi daya pisah dengan RF, retardation factor. Ya. Ini adalah parameter di KLT. Ya, pokoknya kalau sampai sudah belajar KLT tidak ngerti RF dan RS ini dosa besar. Paham? Ya, ini parameternya. Nah, terus mahasiswa mampu menganalisis kromatogram pada densitometer. Nah, tadi saya sudah sampaikan. Begitu Anda sudah dapat ini, letakkan aja plate ini di dalam densitometer, nanti sudah di-scan. Anda cari berapa panjang gelombang maksimumnya, sudah. Berarti Anda nanti dengan secara computerized, Anda program, nanti Anda scan pada panjang gelombang maksimum, sudah. Nanti Anda akan memperoleh namanya densitogram. Kalau ini kromatogram, di densitometer nanti Anda mendapatkan densitogram. Paham ya? Kromatogram ada densitogram. Ini ya, ini. Nah, setelah itu Anda baru mampu membuat kurva baku dan menghitung persamaan garis regresi beserta koefisien korelasinya. Cari R-nya, cari R kuadratnya. Garisnya ketemu I sama dengan AX plus B, berapa R-nya, berapa R kuadratnya. Nanti dihitung. Jadi Anda melaporkannya itu 4. RF, RS, persamaan garis, R atau R kuadrat. Itu yang harus Anda laporkan. Ya, sebelum Anda melaporkan kesimpulan, ya, berapa kadarnya paracetamol dan kafein. Itu Anda harus melaporkan yang 4 itu dulu. Kalau enggak itu enggak bisa menghitung kadar kafein atau paracetamol. Paham ini? Paham ya? Ini, jadi dihitung. Dari mana nanti membuat kurva baku ini? Nah itu tadi, setelah masuk di densitometer, Anda dapat densitogram, maka Anda akan dapat data di situ konsentrasi versus apa? Area. Di situ nanti ada. Sudah langsung Anda baca itu nanti di print out-nya itu, di rekamannya itu ada konsentrasi sekian, areanya sekian. Konsentrasi sekian, areanya sekian. Sudah, Anda tinggal buat garis persamaan garis regresinya. Paham ini ya? Sehingga kalau sampel Anda itu ketahuan berapa areanya, ya sudah masukkan di A areanya itu, X-nya nanti ketemu. Paham? Ya, X-nya nanti ketemu. Ya. Ya. Sekarang ini yang berikutnya, Anda nanti mampu menghitung kadar analit dalam sampel. Itu tadi dimasukkan persamaan garis regresi. Kemudian Anda juga mampu menganalisis data dan menyimpulkan hasil percobaannya. Ya, ini nanti paracetamolnya kadarnya berapa, kafeinnya kadarnya berapa. Ya, ini. Kemudian di sini mahasiswa mampu menyusun laporan. Ya,
Laporannya tidak boleh copy paste. Ya. Paling tidak itu karena ini sudah ada formatnya kan sudah ada format laporannya. Tapi kan pembahasannya itu kan beda, cara menampilkan ini beda. Nanti cara kerjanya Anda beri gambar, divisualisasi dengan gambar, langkah-langkahnya pakai pakai apa namanya? Pakai flowsheet, flowchart. Yang ini enggak pakai. Nah, kan beda, ya. Jadi jangan di copy paste. Nanti Anda enggak sayang, Anda enggak pintar nanti, ya. Nah, ini adalah performing ya TLC processes tadi itu ya. Proses TLC itu. Jadi yang pertama harusnya itu dilakukan analisis kualitatif dulu. Kualitatif, ada apa enggak sih ini kafeinnya? Ada apa enggak sih paracetamolnya? Gitu ya. Ini kalau kita beri tanda yang A itu adalah paracetamol, yang B yang merah ini kafein ya, ini. Nah, untuk preliminary identifikasi dulu senyawa yang unknown yang tidak diketahui misalnya. Ini Anda sudah tahu ini paracetamol dengan kafein, tapi kalau misalnya unknown, ini jamu ini mengandung apa? Mengandung dexamethasone atau paracetamol atau kafein. Jamu ya, jamu yang beredar itu kan suka diberi BKO, bahan kimia obat itu, ya. Sehingga kelihatannya manjur, padahal yang manjur adalah paracetamolnya bukan jamunya gitu ya, misalnya. Nah, jadi di sini yang pertama, spot pure known compound. Berarti Anda harus perlu standar pure known. Ya, senyawa yang diketahui. Misalnya Anda ingin tahu, apakah jamu ini mengandung paracetamol? Ya sudah, berarti ini yang known, ini yang unknown. Paham ya? Ini yang diketahui, ini yang tidak diketahui. Nah, kemudian spot pure unknown compound ini sebelahnya, ya. Setelah itu develop and visualize, ya. Jadi develop itu berarti dikembangkan. Ini step 1 ini. Step 1 ditotolkan. Ini solvennya. Ini tadi chambernya, ya. Ini kok pakai beker, Bu? Boleh kalau Anda cuma identifikasi aja untuk skala kecil, ininya kecil untuk tahu apa ada apa enggak ini, ya, nodanya. Boleh Anda pakai beker, ditutup dengan biasanya pakai Petri glass ya. Itu. Ini sama dengan penggantinya chamber tadi. Ini solvennya ya. Kemudian ini sampel spotnya di sini. Step kedua ini ya, setelah di ini ya, step berikutnya develop and visualize. Ini di develop itu berarti dielusi. Mulai dielusi ini. Seret naik sampai sini masih numpuk ini merah dan birunya ya. Ini solvent wake up the plate, naik ya. Naik ya, merambat ini ya. Kemudian di sini masih bertumpuk. Pada step berikutnya ya, A dan B ini sudah mulai terpisah. Nah, kalau Anda lanjutkan sampai ke atas, ini RS-nya ini semakin besar. Karena ini semakin naik kan? Ya, RS-nya ini semakin besar. Baru di sini nanti Anda, oh iya betul. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti ini yang known, yang diketahui, ini unknown, berarti ini sama apa enggak dua senyawa ini? Sama apa enggak? Halo? Sama apa tidak? K dan U ini? Beda, Bu. Beda. Karena RF-nya beda. Ini RF-nya rendah, lebih rendah dibandingkan yang unknown. Tapi in case yang sebelah kanan ini, senyawa ini boleh kita katakan sama dengan KLT. Tapi apakah kalau misalnya RF-nya sama itu pasti sama? Tidak, belum tentu. Belum tentu, karena ada senyawa-senyawa yang mirip yang tidak bisa dipisahkan, ya. Ini nodanya ini warnanya sama, RF-nya juga sama, dihitung ini jejer. Ini tapi belum tentu sama. Oleh karena itu biasanya dikonfirmasi menggunakan instrumen yang lain, misalnya FTIR dengan GC, HPLC, dengan spektro ya, dikonfirmasi. Kalau dengan konfirmasi itu memang benar, ya sama dengan standar tapi berbasis TLC gitu ya. Tapi untuk mengatakan bahwa ini adalah senyawa yang K sama dengan ini harus dikonfirmasi dengan menggunakan instrumen yang lain. Paham ini ya, konsep ini ya. Nah, ini nanti yang Anda lakukan pada saat praktikum. Nah, ini boleh dibaca nanti. Saya menggunakan referensi ini karena ini bagus ya. Jadi ini eh, penentuan secara simultan ya. Ini pakai densitometri ya dari omeprazol dan apa namanya aspirin ya. Campuran aspirin dan omeprazol dengan cara high performance thin layer kromatografi. Loh, Bu, kok ada high performance? Nah, high performance ini dibandingkan dengan TLC yang biasa
itu hanya berbeda ukuran partikel fase diamnya, lebih smooth, sehingga pemisahannya lebih bagus. Ini ya, namanya aja high performance, performanya itu tinggi ya. Tapi sama persis, teknisnya sama persis ya, persis sama ya. Jadi ini diidentifikasi dengan apa? Dengan densitometri ya. Setelah Anda dapatkan kromatogram seperti tadi, maka Anda letakkan plate-nya di dalam densitometer, Anda akan dapatkan densitogram yang ini bisa untuk menghitung berapa kadar aspirin dan berapa kadar omeprazol. Ya, Anda tahu kan aspirin ini apa? Aspirin untuk apa? Omeprazol untuk apa? Ada yang tahu? Aspirin untuk analgesik, Bu. Omeprazol. PPI mungkin. Hah? Omeprazol untuk Oh, apa, Nur? Yang lain? untuk Omeprazol biasanya untuk mengatasi apa? Mengatasi gangguan apa? gastritis. Ya, betul. Ya, Asifa ya. Betul. Ya, Nur tadi aspirin sudah betul. Gitu ya. Nanti kalau pingin detailnya Anda boleh baca di sini. Bagaimana detail ininya ya, analisisnya. Nah, ini dia buat ini adalah 3 dimensi densitogram dari aspirin. Aspirin saja. Tadi kan campuran aspirin sama omeprazol. Ini 3 dimensinya. 1, 2, 3, 4. Ini adalah posisi RF-nya tadi. Ya, apa namanya? Posisi eh, penotolannya. Penotolan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam di sini. Ya, ini adalah area under curve AU ini. Area under curve. Nanti Anda dapat printout-nya seperti ini. Ya, berarti areanya berapa, kemudian konsentrasinya berapa. Ini penotolannya tadi. Anda lihat ini semakin ke kanan semakin tinggi. Ya, ini. Ya, nanti tinggal dilihat ini pada posisi ini sekian milimeter ini yang di-scan ini berapa konsentrasinya, yang ini berapa dan nanti kan sudah ada tandanya tadi. Ya. Nah, kemudian ini ya ini densitogram aspirin dan omeprazol. Ini adalah aspirin, ini adalah omeprazolnya. Ini RS-nya, resolusinya. Bagus ini, terpisah bagus. Ya. Nah, kondisi ini yang kita cari. Ya, kondisi optimum ini kita cari. Ini area under curve-nya. Ya, ini ternyata terpisah bagus. RS, resolusinya bagus ini. Ya, jaraknya jauh. Tadi di kromatogram tadi kelihatan yang spot A dan B tadi merah dan biru tadi juga jauh. Ini adalah 3 dimensi densitogramnya omeprazol. Nah, ini sama ya, omeprazol. Walaupun beda peaknya ya, beda. Ini. Nah, jadi inilah nanti yang harus kita lakukan. Kita peroleh data itu dari densitometer. Anda nanti akan memperoleh ini, tapi Anda menggunakan paracetamol dan kafein. Paham ya? Untuk praktikum nanti. Ya. Nah, ini datanya ya. Jadi data ini nanti Anda akan mendapatkan data seperti ini, nih ya. Lihat ini. Di sini nanti ada persamaan garisnya A sama dengan AX plus B ini. Ini ya, B plus X. Ini juga ya. Nah, di sini ada apa ini? Eh, file pertama sampai file ke-6. Ini 6 kali replikasi ya. 6 kali pengamatan maksud saya. 6 kali pengamatan. Ini track pertama, track kedua, track ketiga, track keempat, track kelima, track keenam itu nanti ada di plate-nya itu. Di-scan sama si densitogramnya itu nanti. Di-scan track 1, 2, di-scan semua yang baris tadi yang ditotolkan 6 tadi itu. Nah, ini adalah RF-nya. RF-nya sama semua, wong ini senyawanya sama. Ya, selisihnya ya 0,82, 0,79, 78, 78, 79. Pokoknya ini RF-nya hampir sama. Soalnya tadi kan nodanya ada yang bulat, ada yang agak lebar gitu ya. Ini, tapi RF-nya ini hampir sama. Gitu ya. Kemudian jumlah fraksinya sekarang. Berapa ini konsentrasinya? Ini 160, 320, 480. Jadi ini konsentrasinya berbeda-beda. Tinggi puncak berapa? Ini tinggi puncak. Tadi kan ada puncaknya tadi ya. Ini lihat yang ini tadi ya. Nah, ini kan tinggi puncak. Nah, ini kan pendek, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Nah, tinggi puncaknya ini dihitung ini ya. Kemudian di sini areanya tadi, area under curve tadi, AU ini,
adalah dimasukkan di sini areanya. Ya, ini. Jadi ini level 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini standar. Ya. Kemudian di sini ini standar aspirin, yang ini standar omeprazol. Kita membuat kurva baku. Ini kurva bakunya ketemu. Ya. Nah, kita lihat di sini ternyata dia menggunakan ini persamaan garisnya ini. Jadi the linear graph of aspirin. Tapi di sini dibuat yang dipakai adalah data ini regressionnya ini, yang ini. Ini kan ketemu dua ini. 1, 2, 1 ini yang area, ini yang kalau diukur tingginya. Yang atas ini tingginya, yang bawah ini areanya. Yang area under curve tadi. Ya. Kenapa kok tidak tinggi? Ternyata setelah dihitung R-nya itu lebih rendah dibandingkan kalau kita menggunakan yang area. Oleh karena itu, dia menggunakan yang area, tidak menggunakan yang tinggi. Ini persamaan garisnya yang dipakai. Yang bawah ini, area, bukan yang high. Paham ya? Ini dapatlah kita persamaan garisnya. Sama demikian juga untuk omeprazol. Jadi dua-duanya ini yang digunakan adalah area, bukan tinggi. Ini area ini ya, yang saya garis merah ini area, ini bukan high. Karena R-nya ini terlalu kecil dibandingkan yang ini. Kan kita cari yang R-nya itu mendekati 1. Ya. Paham sampai sini ya? Insya Allah ya. Ya. Ini nanti yang Anda lakukan ya, praktikum. Nah, tugasnya adalah bacalah petunjuk praktikum dengan seksama. Baca, sudah ada di petunjuk praktikumnya itu. Ya. Cermati video proses analisis dengan KLT dan sitometri, ada videonya ini sebenarnya ya. Kemudian tuliskan tujuan praktikum analisisnya, tuliskan tahapan kerja secara rinci dilengkapi dengan gambar atau visualisasi. Untuk video saya tugaskan coba Anda cek di video ya sembarang. Anda buka video ya, gitu ya. Penentuan kadar paracetamol, kafein secara KLT dan sitometri. Dicari koma video sudah keluar nanti banyak ya videonya ini ya. Macam-macam ini videonya banyak sekali ya. Kemudian tuliskan tahapan kerja secara rinci dilengkapi dengan gambar atau visualisasi. Ini bagus kalau Anda menggunakan flowchart, flowsheet ya. Pertama preparasi sampel, kedua apa, ketiga apa sampai Anda mendapatkan kadarnya ya. Kemudian tuliskan hasil analisis dalam bentuk simulasi gambar kromatogram dan densitogram. Ya, ini. Jadi hasilnya itu hasil analisis dalam bentuk simulasi gambar dan kromatogram atau densitogram. Ya. Kemudian hitunglah nilai RF dan RS serta kadar paracetamol dan kafein dalam sampel sesuai data yang diberikan. Kalau Anda sekarang punya HP, sudah dapat kromatogram, ya Anda foto aja, difoto, kemudian tempel. Kemudian densitogramnya tadi kan nanti Anda keluar nanti rekamannya, difoto, di capture, sudah ditempel, sudah beres. Nih, ya. Nah, nanti densitogram itu akan berisi area dengan konsentrasi tadi untuk membuat persamaan garis linier untuk menghitung berapa kadar paracetamol dan kafeinnya. Ya. Nah, ini data yang diberikan, ya. Anda lihat di sini data yang diberikan. Larutan baku induk paracetamol ini 500 ppm yang diberikan. Diencerkan sampai diperoleh larutan baku kerja 25, 50, 75, 100 ppm. Ya. Kalau disediakan pipet volumenya ini setengah, 1, 1,5, dan 2 mili, gitu ya. Sekarang coba, kalau mau membuat yang 50 ppm, Anda memipet dari 500 ini berapa? Berapa? Kalau misalnya dari 500 ini tersedia pipet volumenya ini, Anda mau membuat larutannya itu 10 mili misalnya. Karena nanti ditotalkan cuma 2 mikro, 10 mili. Berarti Anda mengambilnya dari sini berapa? Dari 500 ini. Supaya jadi 50 ppm. 10 mili. Berarti mipet berapa dari 500? Add 10 supaya dapat 50 ppm. Berapa? Ayo. Loh, ayo. Ini pipet yang tersedia. Add-nya 10. Larutan induknya 500. Saya mau bikin 50 ppm.
Berarti mipet berapa? Setengah mili, Bu. Setengah mili at 10. Iya, Berarti diencerkan berapa kalinya kalau setengah at 10 itu? Setengah at 10. Berapa kalinya? Ayo, berapa kalinya? Berapa kalinya? Nah, ini kok keluar saya. Tak stop share dulu. Saya telepon itu tadi penujul. Ayo, berapa kalinya? Mau saya balik sekarang. Kalau dari 500 ke 50, ini berarti lebih encer berapa kalinya? 500 menjadi 50. Berarti lebih encer berapa kalinya? 500 ppm itu kan pekat, 50 kan encer. Berapa kalinya lebih encer ini? 10. Oh, betul. 10. 10 kali, Erika ya, 10 kali. Nah, kalau saya mau membuat 10 mili, saya harus mipet ini berapa supaya ini menjadi lebih encer 10 kalinya? Mipet berapa? Atnya 10 ini, 10 mili. Satu, iya kan? Dipipet 1 mili, at 10 kan 10 kalinya lebih encer. Paham? Paham semuanya? Ya, ya. Dipipet 1 at 10. Kemudian kalau 25 dipipet berapa? At 10. Setengah. Hah? Berapa? Setengah, Bu. Setengah. Ya, begitu. Paham ya? Jadi kalau misalnya 100 mipet berapa? Ayo. 10. Tuh. Oh, Dua. Nah, 2. oh iya, 2 Mili, mili. ya sih. 2 mili. Gitu ya. Udah bagus. Itu nanti ini sama. Ini untuk parastamolnya, kafeinnya sama 100 ppm diencerkan sampai diperoleh larutan bagus sekian. 10, 20, 30, 40 ppm. Sudah. Berarti kita yang tadi yang pertama Anda mampu melakukan preparasi standar dan sampel sudah dapat. Kemudian larutan sampel ditotolkan sekali dan campuran standar juga ditotolkan sekali. Jadi nanti Anda punya 3 totolan, paracetamol, kafein, dan standar. Standar paracetamol, standar kafein, dan sampel, campuran kafein dan standar. Sampelnya tadi sudah diberikan sama Pak Husairi ya. Ini ditotolkan sekali, ini secara kualitatif menggunakan chamber, ini bejana kromatografi kecil. Kalau misalnya perlu dilakukan kualitatif, tapi besok enggak usah, langsung aja, enggak usah yang ini. Secara kualitatif nanti dilihat benar enggak ini ada paracetamol dan kafeinnya itu ya, harusnya begitu ya. Tapi besok langsung aja Anda menentukan yang kuantitatifnya ya. Kemudian larutan sampel beberapa konsentrasi ditotolkan duplo 2 kali ya. Larutan standar ditotolkan sekali pada plate yang sama. Jadi sampelnya yang 2 kali, standarnya sama 1 untuk analisis kuantitatif menggunakan chamber besar ya. Oleh karena itu nanti mungkin satu kelompok berapa orang sampelnya itu misalnya satu kelompok 4 orang misalnya. Berarti menotolkannya 8 kalau duplo. Kan masing-masing itu menotolkan 2 kali untuk sampelnya itu. Gitu ya. Nah, tapi standarnya sama. Standarnya berarti kalau ini 1, 2, 3, 4, berarti kan kalau misalnya 2, ini kafein, 1, 2, 3, 4, berarti kan sudah 8, paracetamol dengan kafein, 8. Kemudian standarnya itu sampelnya tadi duplo. Kalau 4 orang berarti 8. 8 tambah 8 sudah 16. Padahal itu ininya cuma 20 cm, ya, lebarnya plate itu. Nah, oleh karena itu nanti mungkin nanti diatur lah ya berapa ininya nanti satu plate itu ada berapa orang gitu ya ini gitu ya.
Kemudian lempeng KLT-nya silika gel GF254. Jarak totalan ini sudah diatur ya, dari starting pointnya 1,5 cm dari dasar itu loh, dasar sampai ke starting spotnya itu 1,5 cm. Jarak starting line dengan permukaan eluan itu 2 cm. Ya ini starting line dengan permukaan eluan berarti starting line itu yang garis atas itu dengan permukaan eluan itu 2 cm. Jadi nanti kira-kira ini 0,5 cm jarak antara starting ini dengan eluennya ya ini. Kemudian volume larutan yang ditotalkan 2 mikroliter, berarti satu kali aja. Karena itu ukurannya 2 mikro, nanti mikropipet Anda itu. Eluennya sudah ditentukan, nanti ini mungkin bisa dirubah, tergantung nanti Pak Kusairi nanti menggunakan eluen yang mana ya. Kemudian penampak, nanti ditulis di laporannya, Anda menggunakan eluen apa. Kemudian penampak noda lampunya pakai UV 256 ya. Jarak tempuh eluen 10 cm. Ini ya. Jarak tempuh analit paracetamol dan kafein diamati sama ini ya. Kemudian hitung RF dan RS-nya ya, ini. Nah, ini. Jadi nanti densitogram paracetamol dan kafein itu kira-kira gini. Ini paracetamolnya, ini area under curve, ini kafeinnya, ini area under curve, ini adalah RF yang bawah ini ya. Ini RF ya, RF-nya. Kemudian nah ini secara kuantitatif ini nanti kafeinnya kan tadi membuat misalnya ini 6, 8, 10, 12, 14, 16 mikrogram atau ppm misalnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 6. 6 kan tidak lurus. Nah, ini berarti di sininya ini tidak benar ini waktu menotolkannya sehingga di sini miring. Oleh karena itu tadi kenapa RF itu tidak tepat sama 0,8 persis gitu kan enggak. Kan ada 0,80, ada 0,79, ada kan gitu tadi ya RF-nya. Jadi ini RF-nya ini di sini 0,63 sampai 0,65. Ini yang ideal. RF ideal itu harus terletak di sini ya 0,65-an lah kira-kira. Ini RF yang ideal. Loh, bagaimana Bu carinya RF yang ideal? Ya harus dioptimasi eluannya. Eluannya harus dioptimasi sampai Anda dapat RF yang ideal. Kalau dia tunggal. Tapi kalau nodanya banyak, ada 5 gitu ya susah untuk mencari RF 0,65 semua kan enggak. Berarti kan tidak terpisah. Yang penting RS-nya. Kalau campuran. Ini ya. Oleh karena itu, kenapa Bu kok rentang? Padahal ini zatnya sama. Yaitu tadi wong miring. Padahal RF itu kan dihitung dari ini, jarak ini dibagi jarak ini. Yang ini jarak sini dibagi jarak ini, ya kan? Sehingga ini bentuknya rentang gini. Nah, setelah itu Anda buat di sini area tadi yang tadi area under curve tadi itu Anda boleh baca di print out-nya densitogram tadi ya, dibaca, taruh di I-nya, kemudian di sini adalah mikrogramnya ini. Maka Anda akan dapatkan persamaan garis lurus. Ini ya. Perhatikan kalau ada tanda begini ini ya, seperti pion ini berarti rata-rata. Hasil dari misalnya apakah duplo, apakah triplo, apakah ini ya, hasil rata-rata. Ini yang dihitung R kuadrat, Anda boleh juga menghitung R ya. Biasanya kalau R itu harganya R itu kalau dari rumusnya kan berarti lebih kecil lebih besar dari R kuadrat ya, ini. Udah. Nah, ini kalau Anda nanti misalnya ini perhatikan posisinya ya. Tulis L1-nya yang Anda gunakan nanti, ini contoh aja, di atas L1 front. Ini kan L1 front atau solvent front. Kemudian zatnya ditulis di sini, P1, P2 ini paracetamol. P2, P3, P4 dan seterusnya ya. Anda pakai berapa konsentrasi. Ini kafein 1, 2, 3, 4. Ini adalah standar ini sampel. Sampel yang terdiri dari campuran paracetamol dan kafein. Paracetamol dan kafein. Ini kan? Nah, kemudian di develop sekarang. Ini masukkan chamber plug ini ya. Sampai L1 front berhenti. Nah, setelah itu Anda hitung berapa ininya. Bagaimana akhirnya ini nanti? Nah, ini boleh Anda waktu membuat cara kerjanya itu dibuat simulasi gitu ya. Ini nanti kira-kira bagaimana posisinya ya nanti. Nah, nanti dicocokkan sama hasilnya. Gitu ya. Ini. Penandaan tidak boleh pakai tinta. Baik di sini maupun di sini. Semua yang bekerja di plate ini pakai pensil. Tidak boleh pakai tinta.
Paham ya? Ini. Jadi ini before development, ini after development. Ini ya. Ini. Ya. Misalnya ini data KLT dan sitogramnya itu seperti ini, RF1, RF2, RF3 ini harusnya sama RF-nya ya. Tapi tadi ada rentang kan 0,63 sampai 0,65 gitu ya. Nah, untuk kafein konsentrasinya berapa? 10, 20, 30, 40. Untuk paracetamol 25, 50, 75, 100 tadi kan? Di pipet tadi. Nah, nanti Anda lihat berapa area under curve-nya. Ini oh sekian, tulis di sini. Ini sekian tulis. Kemudian yang mix ya, yang paracetamol dan kafein ini kan tadi Recording in progress. kan ada duplo tadi. Duplo di sini berapa AUC-nya ditulis. Untuk K-nya, P-nya ketemu berapa. Untuk ini yang satunya berapa. Nah, baru di sini dari standar ini kafein dan paracetamol Anda membuat kurva baku atau kurva kalibrasi. Tadi ketemu di sini persamaan garis linearnya. I sama dengan AX plus B. Maka ini masukkan ke diinterpolasi di I-nya. Maka X-nya akan ketemu. Ya, untuk menghitung itu. Jadi nanti Anda bisa melaporkan buat data analisisnya seperti ini. Rentang linearnya berapa tadi untuk kafein? 10 sampai 50 misalnya. Paracetamol tadi 25 sampai 100 misalnya kan. Rentang linearitasnya ya. Kemudian persamaan garis regresi I sama dengan AX plus B ini berapa? Koefisien korelasi Anda boleh pakai R, boleh pakai R kuadrat. Ini tulis di sini R-nya berapa, R kuadratnya berapa. RF-nya berapa? Ya, RF ini berarti RS-nya berapa? Ya, RF ini kafein dengan paracetamol pasti beda. Ya, ini. Nah, perbedaan inilah yang kemudian menghasilkan RS. Oleh karena ini saya merge sini. Ini menghasilkan RS. Berapa RS-nya ini dengan ini? Ya, ini tinggal diselisihkan aja ya jarak antara ini. Kalau Anda dari kromatogram. Kemudian struktur kimianya ditulis di sini. Kenapa kok struktur kimia ditulis, Bu? Supaya Anda tahu ini polaritasnya itu polar mana sih kafein dengan paracetamol itu. Oh, misalnya polar paracetamol. Oleh karena itu kok kenapa kalau kita pakai pelarut apa eluan polar itu kok paracetamol ini lebih tinggi RF-nya. Ya, ini nanti bisa membahas di sini. Anda ya. Bisa dibahas di sini. Nah, ini kafein sampelnya berapa di sini ya? Ini enggak usah. Ini paracetamol samaan garis regresi ya ini. Nah, kemudian di sini Anda nanti akan ketemu berapa kadarnya ya di sini. Ya, ditulis. Nah, nanti di pembahasan Anda dan kesimpulan Anda tulis. Laporan disusun sesuai format yang telah ditetapkan. Anda baca nanti formatnya. Lakukan analisis data pada tabel. Tadi tabelnya seperti itu tadi buat. Tulislah pembahasan berdasarkan hasil analisis data. Ini loh yang saya bilang tidak boleh copy paste itu. Pasti setiap kelompok atau setiap subkelompok itu pasti punya pengalaman sendiri-sendiri dalam melakukan analisis ini. Tadi saya kok rasanya waktu menotolkan itu ya, sampel pertama dan sampel kedua itu kok tidak sama posisinya. Kemudian tadi yang satu itu belum tuh keluar semua, ininya apa namanya, larutannya sudah saya angkat. Kemudian saya totolkan lagi. Ini beda kalau dengan biarkan aja sampai semuanya keluar baru diangkat. Ini nanti hasilnya akan beda. Nah, hal-hal yang Anda alami selama melakukan analisis, inilah yang ditulis di pembahasan. Ya, ini nanti Anda belajar memang. Sehingga Anda waktu membaca, oh ya dulu itu ada kesalahan di sini ya. Sehingga hasilnya tidak baik. Ya. Baru dituliskan kesimpulannya, RF-nya berapa, RS-nya berapa, kemudian apakah harga RF paracetamol dan kafein dalam sampel yang sama dengan harga RF paracetamol kafein standar dapat mengindikasikan bahwa kedua senyawa dalam sampel tersebut sama dengan standar. Jelaskan jawaban saudara, tadi sudah saya jelaskan. Ya. Kemudian dihitung setelah itu berapa kadarnya. Ya, ini kurang ini ya. Jadi disimpulkan ini harga RF, harga RS, kemudian berapa kadarnya. Ya, kadarnya harus ditulis. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Ayo, ada pertanyaan apa tidak? Sudah jelas? Sudah jelas? Oke, jelas. Sudah jelas, alhamdulillah ya. Nanti kita ketemu di
apa namanya praktikum ya. Ini nanti saya minta tolong ini di-share ke kelompok yang pagi tadi, kelompok apa ya? C ya? Iya, Ibu, kelas C. Ya, salah satu siapa nanti ya? Ini tadi tidak saya berikan yang ini, saya berikan yang teorinya, tapi ya sama. Cuma contohnya bukan ini. Nanti tolong ini diberikan temannya yang pagi ya. Ya sudah. Baik, setelah ini ada siapa? Sudah. Sudah nggak ada siapa-siapa, Bu. Sudah tidak ada siapa-siapa. Baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk kerjasama yang baik ini. Kalau Anda masih kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan, boleh WA, boleh telepon, boleh SMS, boleh email, wis sembarang wis ya ke saya. Atau nanti Anda buka tadi YouTube ya, misalnya, loh ini kok apa namanya ada yang tidak jelas, misalnya gitu ya. Nah itu nanti boleh ditanyakan, kita boleh berdiskusi, gitu ya. Nah, baik, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak, Ibu.